Kapan itu hari akhir? Hari akhir itu ya sekarang ini. Sekarang ini saat nafas ini masih sambung sama jasad, ini yang namanya hari akhir. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu 10 menit mendatang nafas ini itu masih sambung sama jasad atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para sedulur dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan senantiasa bersukacita, berbahagia. Semuanya baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang nampak atau yang tidak nampak, saya sapa semuanya. Silahkan ya, jika ingin mengikuti ataupun mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini, dipersilahkan ya. Semuanya wajib untuk berbahagia, tidak memandang status ya, baik itu pegawai rendah ataupun pegawai tinggi, yang pada intinya sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Baik para sedulur, pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul jangan pernah meragukan pertemuan dengan Allah. Nah, ini loh temanya ya. Ini tema sangat menarik sekali dan tolong perhatikan dan dengarkan ya. Jadi yang namanya pertemuan dengan Allah ini ya, saat di dunia tentunya ini sangatlah penting. Karena apa? Ini menjadi tolok ukur keimanan seseorang, dan ini menjadi tolok ukur bahwa dia nantinya akan bisa selamat. Ini. Jadi keselamatan ini sudah pasti ya, bukan digantungkan pada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu ya. Bukan digantungkan pada sesuatu ataupun digantungkan dengan ketidakpastian, sehingga selama ini kita hanya mengira-ira. Ya tak ubahnya kita telah menaruhkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Sehingga di situ timbul satu perkataan, insya Allah wallahu a'lam. Semoga mati husnul khotimah, semoga ya. Nah, ini semoga di sini tuh masih dalam pertanyaan. Artinya ketika sesuatu itu dalam pertanyaan, berarti kita tidak bisa memastikan bahwa kita itu akan selamat nantinya. Ya. Nah, maka dari itu ya, sesungguhnya keselamatan itu harus sudah nyata, sudah wujud di dalam diri ini loh. Jangan selalu digantungkan. Nah, kenapa kok kita tergantung pada sesuatu yang tidak pasti? Ya karena kita sudah terdoktrin, terdogma bahwasanya bertemu Allah nanti ketika jasad ini mati, nanti ketika hari akhir. Nah, dirimu mengartikan ya, hari akhir itu apa? Hari akhir itu apa nanti ketika jasad ini mati, ataupun ketika nanti manusia ya dibangkitkan kembali dari alam kubur, di situ dikumpulkan di alam barzah ya, ataupun di mana yang namanya kiamat ya, hancurnya alam semesta, bumi dan planet-planet lain berbenturan, ini yang disebut hari akhir ya. Tidak demikian juga loh. Yang namanya hari akhir itu kita harus bisa merasakannya, dan tentu ya sangat merasakan sekali, dan sudah nyata di hadapan kita yang namanya hari akhir. Kapan itu hari akhir? Hari akhir itu ya sekarang ini. Sekarang ini saat nafas ini masih sambung sama jasad, ini yang namanya hari akhir. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu 10 menit mendatang nafas ini itu masih sambung sama jasad atau tidak ya.
Nah, maka dari itu yang disebut hari air itu ya saat ini, sekarang ini lur ya, tidak usah menunggu nanti, karena nanti itu tidak ada, nanti itu tidak ada, yang ada itu hanya sekarang. Makanya hari air itu sekarang saat nafas ini masih sambung bersama jasad. Nah, inilah yang terakhir lur, ini lur. Nanti besok kita tidak tahu masih hidup atau udah mati, tidak tahu lur. Jangan pikirkan itu. Ketika dirimu memikirkan itu, timbulnya halusinasi. Dan tentu timbulnya ketakutan, kebingungan, ya kebimbangan, karena hati ini ya masih tertutup oleh satu ego ya. Sehingga kita selalu memikirkan sesuatu yang akan datang, yang kita sendiri belum pernah mengalami. Loh, sesungguhnya yang namanya hari akhir yang disebut-sebut itu nanti ketika jasad ini mati, itu sebetulnya ya fotokopi sekarang lur. Fotokopinya sekarang ini. Hari akhirnya kita sudah bertemu Allah ya. Ya maka ketika kita mengartikan ketika jasad ini mati, ya tentu kita akan langsung dong kembali ke Allahnya. Apabila ketika mengartikan hari akhir itu nanti ya, dan sekarang ini bukan hari akhir sehingga kita tidak bisa bertemu Allah, ya maka fotokopinya ya di hari akhir yang nanti itu ya tidak akan bisa ketemu Allah lur. Simpel saja lur sebetulnya ya, simpel, dan perlu kita pahami hal ini ya. Maka dari itu ya jangan pernah meragukan pertemuan dengan Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas mencontohkan lewat perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ini akan menjadi dogma kembali ketika itu kan Rasulullah, kita kan orang biasa. Lah padahal di dalam diri Rasulullah dan diri manusia-manusia lain itu sama. Di situ terdapat yang bernama hidup. Di situ ada ruh ya. Di situ ada Nur Muhammad, sama lur, tidak ada beda. Hanya saja kita karena otak kita sudah terdoktrin, terdogma, yang bisa bertemu Allah saat di dunia hanya para nabi, para rasul saja. Ya kita akan selamanya tidak akan bisa bertemu Allah lur, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Yang diceritakan Al-Quran itu bukan untuk dibuka, dibaca, diulang-ulang saja loh. Akan tetapi cerita Al-Quran itu kita sendiri suruh masuk ke dalam. Kita sendiri harus jadi pelakunya. Lawang sudah nyata-nyata diceritakan di situ kok. Ya. Itu bukan hanya cerita lur. Itu contoh dan kita harus bisa masuk di dalamnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah sudah mengatakan di situ bahwasanya barang siapa yang mengharap, yang punya harapan kuat bertemu denganku, maka waktu yang akan dijanjikan pasti akan datang. Loh kan, jangan khawatir lur, pasti ketemu ketika kita tahu ilmunya. Dan ilmu itu ada di hakikat makrifat. Lah apabila kita di syariat saja, lah mana bisa tahu lur, ya nggak tahu. Makanya harus ditingkatkan pemahaman kita, keilmuan kita agar bisa menjadi laku yang diistiqomahkan sehingga pertemuan Allah ataupun pertemuan dengan Allah itu akan terjadi. Wah, itu Teguh wong edan ngomong apa? Masa pertemuan dengan Allah saat hidup di dunia? Mana bisa? Lur, ini yang perlu kita mengerti ya. Yang bertemu Allah itu bukan jasmaninya lur, melainkan yang bertemu Allah itu ruhaninya. Menungso iku ada dua tubuh, tubuh jasmani dan tubuh rohani. Nah, tubuh jasmani ini ya urusannya dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Bisa melihat pohon-pohon yang nyata ini, bisa melihat sesama manusia, bisa melihat binatang di situ.
Mata ini ya tidak akan bisa melihat Allah, Lur, tidak akan bisa. Yang bisa melihat Allah adalah bagian Allah yang tunggal, yang berada di dalam diri manusia itu. Siapa? Ialah ruhku yang kutiupkan di dalam diri manusia. Nah, ruhku ini berarti adalah diri yang tunggal, yang diwujudkan, yang diaplikasikan, ya, yang disahirkan melalui rupa-rupa wujud manusia dan semesta. Ini yang perlu kita mengerti, dan ini badan ruhani inilah yang bisa bertemu Allah. Artinya yang bertemu Allah adalah bagian dia sendiri. Alhasil sebetulnya ya yang ketemu ya zatnya itu sendiri, dia juga Lur yang ketemu, bukan manusianya. Jangan salah sangka, jangan salah tafsir. Manusia selamanya tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Yang bertemu Allah adalah unsur dirinya yang tunggal, yang berada dalam diri manusia, yaitu ruhani. Itu Lur. Nah, sebetulnya manusia ini juga tidak ada, Lur. Ini adalah aplikasi ataupun pensahiran wujud yang nyata dari wujudnya sang tunggal itu sendiri. Akan tapi kita ataupun alam semesta ini ya bukan Allah, bukan. Manakala wujud-wujud selain Allah ya yang kita lihat, yaitu bukan Allah. Jadi wujud-wujud selain Allah ini harus fana, harus dihancurkan, harus sirna terlebih dulu, Lur. Baru di situ nyata wujud Allah. Makanya di dalam surat At-Toha ayat 4 ayat 14 dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Nah, ending di belakang itu wa aqimus sholah lidzikri artinya sholatlah untuk mengingatku, berarti kita harus tahu yang diingat dulu siapa. Nah, wajib kita itu ketemu dulu, melihat dulu, Lur. Lah saya sampai kapanpun yang tidak akan bisa mengingat bapakmu, Lur. Walaupun dirimu sudah mengatakan bapakku namanya si A. Nah, tapi saya sendiri tidak pernah melihat bapakmu. Ketika saya suruh mengingat rupa bapakmu kayak apa, yang ada ya hanya berhayal saja saya, Lur. Tidak bisa. Nah, begitu juga dengan Allah. Makanya awaluddil ma'rifah. Awal agama itu mengenal Allah. Mengenal dulu baru bisa beragama, bertemu dulu baru bisa sholat. Nah, ini yang perlu difahami, Loh, ya. Maka dari itu ya, buang anggapan-anggapan bahwa bertemu Allah itu nanti ketika jasad mati. Padahal semasa hidup saja tidak bisa bertemu Allah kok, apalagi ketika mati. Ya kan menjadi sangat mustahil sekali, Lur, ya. Maksudnya bertemu Allah nanti setelah mati itu bukan matinya jasad, Loh, akan tetapi matinya keakuan diri makhluk yang merasa hidup. Ini yang harus dimatikan. Ketika sifat itu ya, sifat selain Allah ataupun sifat makhluknya ini sudah mati di dalam diri ini sehingga hanya ada Allah, sifat Allah itu, maka disitulah pertemuan terjadi. Artinya kita telah masuk dalam kesadaran murni, ya, masuk ke dalam kesadaran tunggal, dan disitulah alam musyahadah ataupun pertemuan dengan Allah. Nah, seperti itu, Lur, ya. Pahami baik-baik dan cerna. Ingat, motor berbahan bahan bakar bensin harus diisi dengan bensin. Jangan pernah diisi dengan air. Nggak pernah akan jalan, Lur, ya. Begitu juga memahami ilmu ketuhanan, jangan pernah pakai ini, Lur. Satukan sudut pandang. Kita harus menggunakan rasa, kita harus menggunakan diri, bagian diri yang rohani ini untuk bisa merasakan ataupun menerima ilmu-ilmu hakikat sehingga hal ini bisa diamalkan secara istiqomah, maka lama-kelamaan pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Sekali lagi jangan khawatir, tetap istiqomah, Lur, ya. Segitu saja, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.